"Kamu yakin pilih kamar ini, Nak?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Ini paling luas dan dekat kamar mandi." Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Mujtib. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi, kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kamar Kos Nomor 9. Kita ini dikisahkan oleh teman kita yang bernama Sarah. Hai Sarah. Oke, gak usah lama-lama. Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Sarah, mahasiswa jurusan sastra di sebuah universitas negeri di Jawa Tengah. Semester ini, aku memutuskan untuk pindah ke kos baru yang lebih dekat dengan kampus. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya aku menemukan sebuah rumah kos tua yang masih menyisakan satu kamar kosong, yaitu kamar nomor 9. Kos itu sunyi, hanya ada 5 penghuni, semuanya mahasiswa tingkat akhir yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Aku justru senang bisa fokus belajar dan menyelesaikan skripsi tanpa banyak gangguan. Ibu kos yaitu Bu Tati, wanita parubaya yang ramah tapi terkesan dingin. Saat ia mengantarku ke kamar, "Kamu yakin pilih kamar ini, Nak?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Ini paling luas dan dekat kamar mandi." Bu Tati terdiam sejenak. "Iya sih, cuman kamar ini udah lama kosong." "Kenapa?" kataku. Dia tersenyum kaku. Yang sebelumnya pindah mendadak katanya nggak betah. Aku tidak terlalu ambil pusing. Mungkin orang sensitif atau penakut. Lagi pula, aku tidak percaya hal mistis. Jadi malam itu, aku resmi menepati kamar kos nomor 9. Hari pertama berjalan normal. Aku menata barang, menyusun rak buku, dan mengatur lampu baca di pojok ruangan. Kamar itu luas. Ada satu jendela menghadap ke taman belakang yang ditutupi pepohonan bambu dan semak belukar. Tapi malamnya mulai terasa aneh. Sejak jam menunjukkan pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Awalnya aku pikir itu tikus, tapi suara itu terlalu rapi, terlalu berirama seperti seorang yang sedang memberi kode. Aku menyalakan lampu dan membuka lemari. Ternyata kosong, tak ada apapun selain baju yang baru kugantung pagi tadi. Aku memutuskan kembali tidur dan mengabaikannya. Tapi saat aku rebahan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok gitu. Aku bangun, mengambil sapu dan mengetuk bagian belakang lemari. Tapi saat batang sapu menyentuh dinding, ada suara ketukan balik dari dalam tembok. Kita jadi ketuk nih. Tek, tuh, begitu lagi guys. Jadi si Sarah ngetuk, tuh, ketuk lagi sama yang ininya, tuh, gitu. Aku membeku, perlahan mundur, dan untuk pertama kalinya malam itu aku merasakan kulitku merinding tanpa sebab. Aku tidur dengan lampu menyala malam itu. Hari kedua, aku pergi ke kampus lebih awal dari biasanya. Tidak ingin terlalu lama di kamar, tapi sebelum pergi, aku memutuskan menanyakan ke Bu Tati soal kamar itu. "Bu, kamar nomor 9 itu pernah kejadian aneh gak?" Bu Tati terdiam berapa detik. Ia menyeduh teh, lalu duduk. "Dulu pernah, tapi kamu jangan takut ya." "Apa, Bu?" "Penghuni sebelum kamu namanya Dita. Anak sastra juga kayak kamu. Dia pindah kemari 2 tahun lalu. Rajin, pendiam, tapi sering kelihatan pucat. Satu malam, kami dengar dia teriak-teriak. Saat kami dobrak kamarnya, dia duduk di pojok sambil menjerit-jerit. Katanya dia ada yang ketuk lemari dari dalam. Setelah itu, dia pindah ke rumah sakit jiwa. Aku menahan napas, dan anehnya penghuni sebelum Dita juga begitu, dan sebelum-sebelumnya.
Aku menelan ludah, kenapa nggak Bu Tati kosongkan aja kamarnya? Saya sudah pernah coba tutup, tapi entah kenapa selalu terbuka sendiri. Dan selalu ada mahasiswa yang ingin menyewa seperti kamu. Malam kedua, aku sudah berniat untuk menghiraukan ketukan itu. Aku memasang headset, menyetel musik keras-keras. Tapi saat jam menunjukkan pukul 02.03, musik itu tiba-tiba berhenti. Headsetku mati, lampu kamar berkedip dan padam seketika. Dan dari arah lemari keluar suara. Tok 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 tok. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi di antara ketukan itu terdengar bisikan sangat pelan seperti suara perempuan. Buka, aku dingin. Aku mematung di atas kasur. Jantungku berdegup kencang. Aku meraih ponsel untuk menyalakan senter. Tapi layar ponsel hanya menampilkan satu tulisan besar. Jangan buka lemari, dia belum tidur. Aku menjatuhkan ponsel, napasku tercekat. Di tengah kepanikan, kulihat gagang lemari bergerak sendiri, bergetar mencoba terbuka. Aku bangkit, lari keluar kamar, membanting pintu dan mengetuk kamar tetangga. Temanku Randi membukakan pintu dengan wajah mengantuk. Ada apa sih subuh-subuh begini? Aku tak bisa bicara, aku hanya menunjuk ke kamarku. Dia mengangguk, mengambil kunci cadangan dan kami kembali ke kamar nomor 9. Tapi saat dibuka, semuanya terlihat normal. Lampu menyala, lemari tertutup, ponselku mati di kasur, tak ada apa-apa. Aku dengar suara dari lemari. Ada yang minta dibuka, ucapku terbatas. Randi menatap serius. Lo juga dengar? Aku menoleh. Aku dulu juga pernah tinggal di kamar ini, tapi nggak kuat, makanya aku pindah ke kamar 3. Aku tercekat, terus kenapa lo nggak bilang? Aku pikir cuman aku yang ngalamin, tapi kalau lu juga, berarti memang ada yang belum selesai di dalam sana. Kami terdiam lama, dan malam itu aku memutuskan untuk tidur di kamar itu dulu. Tapi entah kenapa, sebelum meninggalkan kamar, aku menoleh ke lemari sekali lagi. Dan dari celah pintunya yang sangat kecil, ada mata yang mengintip dari balik arahku. Setelah kejadian malam itu, aku pindah tidur ke kamar Randi. Tapi pikiran tentang mata balik lemari itu terus menghantui. Siapa sosok itu? Kenapa muncul di kamar nomor 9? Dan kenapa semua penghuni sebelumnya mengalami hal yang sama? Randy akhirnya buka suara. Aku sempat tanya ke warga sekitar soal rumah kos ini. Ternyata dulu rumah ini milik seorang perempuan tua bernama Ibu Asma. Dia punya anak perempuan satu-satunya, namanya Anjani. Cantik, pinter, tapi penyendiri. Gak pernah keluar rumah. Terus tanyaku, suatu malam saat warga sedang ronda, mereka mendengar teriakan dari rumah ini. Tapi saat datang, rumah terkunci rapat. Keesokan paginya rumah itu kosong. Ibu Lasma hilang dan Anjani ditemukan tewas di dalam lemari, terkunci dari luar. Aku menutup mulut, jantungku berdetak semakin cepat. Mayatnya membusuk dan katanya dia masih hidup beberapa hari di dalam lemari. Tapi nggak ada yang dengar dia minta tolong. Sejak itu, orang percaya bahwa arwahnya masih ada. Dan dia selalu menunggu orang membuka lemari itu. Aku memutuskan, sudah cukup, besoknya aku akan pindah kos. Tapi malam itu, aku ingin menutup semuanya. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya ada di balik lemari. Aku ingin mengakhiri ini. Aku kembali ke kamar nomor 9 sendirian dengan membawa kamera dan tripod. Aku akan merekam semuanya. Pukul 23.55, aku duduk di atas kasur. Kamera menghadap lemari, aku menyalakan lampu kecil dan mulai merekam. Aku menulis pesan di kertas. Aku di sini, aku tahu siapa kamu. Tak lama udara berubah dingin, sangat dingin. Napasku membentuk embun lalu tok tok tok. Lemari bergetar, gagang pintunya bergerak. Suara itu muncul lagi. Buka, aku dingin. Aku gemetar, tapi aku bertekad. Perlahan-lahan aku berjalan ke lemari, menatap gagang pintunya yang berputar pelan.
Tanganku menggapainya dan membuka. Lemari terbuka pelan, gelap. Bau busuk langsung keluar seperti bangkai tikus bercampur darah basi. Dan di dalamnya ada seseorang. Gadis muda, wajahnya pucat, matanya lebam, bibirnya membiru. Ia mengenakan baju putih lusuh dan tubuhnya meringkuk di dalam seperti orang yang dikurung lama. Tangannya mencakar-cakar dinding lemari. "Anjani," bisikku. Ia menoleh, matanya memohon. Air matanya mengalir dari wajahnya. Namun saat mencoba menyentuhnya, tanganku menembus tubuhnya. Dia bukan manusia, dia roh. Tapi bukan roh yang jahat, dia terjebak. "Aku dikurung ibu," katanya. "Aku memalukan," bisiknya. Tangisku pecah, aku hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah. Aku teriak, tapi nggak ada yang dengar. Aku mati pelan-pelan dan sekarang mereka yang buka harus tinggal menggantikan aku. Aku mundur, tapi aku nggak mau kamu yang kena, lanjutnya. Ia merangkak pelan keluar dari lemari dan menatapku dengan sorot lembut. Wajahnya berubah, perlahan tubuhnya memudar dan satu bisikan terakhir terdengar, "Terima kasih, kamu dengar aku." Dan dia lenyap. Lampu kamar kembali menyala, bau busuk menghilang dan lemari kosong. 3 hari kemudian, aku pindah kos. Kamar nomor 9 akhirnya dikosongkan secara permanen oleh Bu Tati. Memutuskan untuk mengunci selamanya. Tapi sebelum aku pergi, aku kembali sekali lagi. Aku buka kamera yang merekam kejadian malam itu. Dan di akhir video, saat aku membuka lemari, tak ada siapa-siapa. Lemari kosong. Tapi saat aku menutup kamera, muncul satu bingkai gambar terakhir seorang gadis duduk di pojok lemari menatap langsung ke arah lensa. Tamat. Oke, itu aja kisah horor kali ini. Jangan lupa di subscribe. Oke, Alif Wood Steve. Thank you guys.